Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Shalom. Yuk, sebelum kita masuk firman, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pikiran dan hati kami. Kami mau Tuhan, pikiran dan hati kami ini menjadi seperti tanah yang gembur Tuhan. Kami bertobat dari kekerasan hati kami. Kami bertobat dari semua ketakutan dan kekhawatiran yang sebetulnya Tuhan tidak taruh di dalam hidup kami. Kami bertobat dari semua dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami mempersembahkan pikiran dan hati kami
untuk Engkau taburi benih firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, kami menangkapnya, kami merenungkannya, maka kami akan mengalami segala apapun yang sudah Engkau janjikan. Hari ini ajari setiap kami, lembutkan kami, Roh Kudus ambil alih atas hidup kami. Dan juga kami berdoa untuk sambungan internet, semuanya berjalan lancar sampai dengan ibadah selesai. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom, silakan duduk. Shalom semuanya. Izinkan hari ini saya membagikan sesuatu yang menjadi modal buat kita di tahun 2026 ya. Terima kasih buat Pak Franky dan buat seluruh Bapak Ibu yang ada di Gaya Makmur Mobil. Terima kasih buat kesempatannya ini, dan hati saya begitu rindu untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan itu sebetulnya rindu memberkati anak-anaknya, bisnis anak-anaknya, pekerjaan anak-anaknya, semuanya. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik dan ingin memberikan semua yang Dia punya untuk kita nikmati di bumi, dan tidak hanya di bumi tetapi nanti di akhirnya kita mengalami berjalan bersama dengan Tuhan selamanya. Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus memberikan saya sebuah arahan untuk memberi semangat kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sedang mengalami bisnis yang di luar sana sangat tidak stabil ya. Tetapi ketahuilah bahwa kalau kita ini sudah masuk di dalam dunianya Tuhan ya, kalau kita ini sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan, kita tidak akan mengalami apapun yang dunia alami, karena kita sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan. Amin ya, amin. Nah, hari ini izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Tuhan sudah menginvestasikan sesuatu yang mahal di dalam diri kita, di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu masih ingat orang yang diberi talenta 5 menghasilkan 10 talenta, yang dikasih talenta 2 menghasilkan talenta 4, kemudian yang dikasih mina 1 ada yang menghasilkan 10 mina, dikasih mina 1, sama-sama dikasih mina 1, ada yang menghasilkan 10 mina dan dipercayakan 10 kota. Yang satunya lagi menghasilkan 5 kota, 5 mina dan dipercaya 5 kota. Dan yang satu ini sama ya, talenta dan mina, yang dikasih 1 dia marah dan dia protes, komplain. Ini bicara apa sih? Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus itu adalah sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kemampuan kapasitas kita ini terbatas ya, tidak seperti orang yang lain, tetapi ketahuilah bahwa Roh Kudus yang sama yang menyertai Yesus pada waktu pelayanan, Roh Kudus yang sama yang waktu awal penciptaan alam semesta itu menciptakan alam semesta, Roh Kudus itulah yang ditaruh di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Dan betapa dahsyatnya hidup kita, artinya Tuhan sudah menginvestasikan sesuatu yang mahal, yang besar, yang dahsyat di dalam hidup kita. Kenapa yang satu marah? Karena dia tidak berjalan dengan Roh Kudus, dia tidak mengaktifkan firman. Firman adalah benih ilahi ya, 1 Petrus 1 ayat 23, nggak usah dibaca. Saya hanya mengingatkan aja ya, bahwa ada sesuatu yang besar dan dahsyat dan ajaib yang Tuhan investasikan di dalam diri kita, yaitu Roh Kudusnya, yaitu firman-Nya, yaitu pengampunan dosanya, semuanya untuk membuat kita ini benar-benar diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, menguasai bumi. Saya memberi semangat kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sedang bekerja di marketplace, apapun kondisi dunia,
Ingat, Bapak Ibu sudah masuk ke dunianya Tuhan. Engkau sudah diberikan yang namanya Roh Kudus dan firman. Engkau akan bisa menghasilkan 10 mina, menguasai 10 kota, tidak hanya 10 kota, bahkan bangsa-bangsa engkau kuasai. Katakan amin. Buka Wahyu 4 ayat 11. Hari ini kita akan belajar untuk menghancurkan benteng di dalam marketplace ya. Nah ini marketplace itu nanti saya juga bicara tentang harusnya benteng di dalam diri kita dulu yang juga harus dihancurkan. Kita tidak bisa menghancurkan benteng-benteng yang ada di marketplace kalau benteng-benteng di dalam diri kita sendiri belum dihancurkan. Oke? Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, Wahyu 5:13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita tahu bahwa pemilik kuasa di surga dan di bumi adalah Tuhan kita. Amin. Sang pemilik kuasa siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Ya, dan Roh Kudus sudah ditaruh di dalam diri kita. Artinya, kalau kita ini jalan dengan pemilik kuasa, bisnismu akan baik-baik saja. Pekerjaanmu akan baik-baik saja. Semua janji-janji Tuhan yang engkau pikirkan, engkau renungkan siang dan malam. Ingat, apa yang kau pikirkan itu yang menimpamu. Pikiran kita ini seperti magnet. Ya, pikiran kita ini seperti magnet. Engkau memikirkan semua janji Tuhan. Engkau renungkan. Wow, pemilik kuasa ini adalah Bapakku. Pemilik kuasa, segala kuasa di bumi, di surga, itu adalah Yesusku. Dan aku ini tubuhnya. Dia sang pemilik kuasa itu bersama dengan aku. Ini menjadi perenungan di kepala kita. Waktu engkau menyatu dengan sang pemilik kuasa, maka sesungguhnya apapun yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh kehidupan kita, itu milikmu. Tuhan sudah kasih, Tuhan kasih. Karena Tuhan pemilik kuasa. Amin. Saya mau ini dulu dasarnya ya. Dasarnya ini ditangkap dulu. Bagaimana supaya kita ini nanti memenangkan bisnis di marketplace. Bagaimana kita memenangkan menjadi penguasa di marketplace. Yang lainnya collab, tapi kita tidak. Kita mengalami sebuah bisnis yang dibedakan dan diistimewakan. Adalah jangan pernah berjalan melawan sang penguasa. Jangan pernah berjalan sendirian meninggalkan sang penguasa. Tetapi Bapak Ibu harus menyatu dengan sang pemilik kuasa ini. Nah sebetulnya kalau kita renungkan ya hari-hari ini, kalau mungkin Bapak Ibu mendengar orang-orang di sekelilingmu berkata, wah bisnisku sekarang susah, macet, mandek, aku bahkan nggak bisa membayar gaji pegawai, mandek, macet. Tapi ada yang orang-orang berkata,
Puji Tuhan, semuanya baik. Oleh kasih karunia Tuhan, semuanya lancar Pak. Kalau ada orang berkata seperti itu, sebetulnya apa sih yang membedakan itu? Ini saya bicara tentang anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan, bisnisnya anak-anak Tuhan. Karena yang di luar di dunia sana nggak usah dibahas. Karena kalau yang di luar sana, yang tidak di dalam bisnis pakai kerajaan surga, pakai aturan kerajaan surga, ujung-ujungnya hancur. Ini saya bicara tentang orang yang melakukan bisnis yang menyatu dengan Tuhan. Ketika engkau menyatu dengan Tuhan, sebetulnya keadaan akan baik-baik saja. Karena menyatu dengan Sang Pemilik kuasa. Katakan amin. Masukkan, renungkan itu di dalam pikiran kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran negatif masuk di pikiran kita. Ingat ya, pikiran kita adalah rahim rohani. Pikiran kita seperti magnet. Apa yang kita pikirkan itu yang menimpa kita, atau apa yang kita takutkan itu yang menimpa kita. Apa yang kita pikirkan, jika itu hal-hal yang baik, maka hal-hal baik itu yang akan kita alami. Karena pikiran kita seperti magnet. Pikiran kita ini seperti rahim rohani, dan benihnya adalah firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, menyatu dengan Sang Pemilik kuasa. Nah, sekarang apa sebenarnya yang membuat orang itu hidupnya susah, atau bisnis seseorang itu sepertinya susah? Semuanya ditentukan apakah engkau sedang berjalan selaras dengan yang empunya kuasa, atau engkau sedang berjalan menentang sang penguasa. Betul? Nah, siapa pemilik kuasa tadi? Wahyu 4 ayat 11 dan Wahyu 5 ayat 13. Pemilik segala kuasa adalah Tuhan Allah kita. Nah, orang yang hidup berjalan sepakat dengan yang punya kuasa, maka hidupnya aman, terjaga, dan sang penguasa itu bersama dengan dia. Dialah jaminan hidup kita. Sekarang pertanyaannya, kapan kita ini tidak berjalan dengan sang pemilik kuasa? Ya, kapan kita tidak berjalan dengan sang pemilik kuasa? Ketika kita dengar firman, tapi tidak melakukannya. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan, engkau mengabaikan firman Tuhan, engkau menganggap remeh firman Tuhan, menghina firman Tuhan, ini dia sedang tidak berjalan dengan sang penguasa. Artinya sudah bisa diterka, sudah bisa perkirakan keadaan hidupnya akan seperti apa, ya. Contoh, sekarang ini saya yang bicara tentang perusahaan ya. Perusahaan. Mengapa sekarang ini sepertinya banyak perusahaan yang wow, sukses gitu ya. Tapi tiba-tiba bosnya itu berdampingan dengan saya di lapas. Nah, saya kan mengurusi lapas ya. Saya pelayanan di lapas-lapas. Kenapa bos-bos itu bisa duduk di samping? Bapak, kasus apa? Kasus ini, penggelapan. Oh, berapa? Sekian triliun. Kelihatannya wow, tetapi pemiliknya harus ada di lapas. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak akurat di dalam dirinya. Ya, ada yang mangkir dari pajak, merugikan negara, ya. Nah, ayat firman Tuhan di Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21, ini saya cepat saja ya. Ini saya akan kasih lihat contoh-contohnya. Sebuah perusahaan yang memiliki benteng-benteng atau dia tidak selaras hidupnya dengan firman Tuhan. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar.
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini melihat di berita di TV, ya, ada banyak orang yang sedang masuk ke dalam KPK atau penjara gitu ya. Mereka karena bisa macam-macam, tidak membayar pajak atau suap ya. Ulangan 16 ayat 19. Ulangan 16 ayat 19. Keluaran 23 yang lebih jelas ya. Keluaran 23 ayat 8. Ini tentang suap ya. Ini tembok-temboknya ya. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Amsal 17 ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat sebuah perusahaan tidak sedang berjalan dengan sang pemilik kuasa. Kalau dia ada main suap, ada tidak membayar pajak, korupsi atau mencuri uang, mencuri waktu, ada yang bermain-main dengan perzinahan, ya. Semua ketidakakuratan artinya melawan hukum yang berlaku di alam roh. Dan ketika seseorang atau sebuah perusahaan melakukan pelanggaran atau melawan hukum yang berlaku di alam roh, nah, Bapak Ibu perhatikan ya, firman Tuhan kita ini adalah hukum yang berlaku di alam roh, bukan kitab suci yang lain. Hanya firman Tuhan di dalam Alkitab ini adalah hukum yang berlaku di alam roh. Ketika bisnis kita kerjakan selaras dengan sang pemilik kuasa, maka segala sesuatu yang sudah Bapak sediakan dan itu menjadi porsi berkat buat gaya makmur mobil, itu pasti diberikan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang musnah karena bencana alam, tidak ada. Karena engkau tercover aman, karena itu adalah aset yang dari surga. Amin. Nah, ketika seseorang atau sebuah perusahaan melanggar hukum-hukum, maka itu akan membuat sebuah benteng. Nah, coba dibaca di 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi, ketidakakuratan hidup kita akan membuat benteng. Ketidakakuratan sebuah perusahaan akan membuat benteng. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang benteng? 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka 1 Korintus 10 ayat 5 ya. Enggak. 2 Korintus sebentar. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Sorry ya, sekali lagi. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Kami berperang dengan senjata yang berbeda dengan senjata dunia. Kami mempunyai kekuatan senjata dari Allah yang dapat membinasakan tempat-tempat musuh yang kuat. Kami mengalahkan perdebatan musuh, dan kami mengalahkan semua kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah. Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus. Saya ini membacakan dari versi mudah dibaca, tetapi dari TB, dari terjemahan baru, ayatnya berkata begini di ayat 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku semuanya, ketika seseorang tidak akurat selaras dengan firman Tuhan, dia melanggar setiap firman Tuhan, maka itu akan membentuk sebuah benteng. Ini berlaku juga buat diri kita sendiri. Ya, buat diri kita sendiri. Saya akan bicara untuk diri kita sendiri dulu. Ketika kita berkata, aku susah mengampuni, dia terlalu jahat. Ketika engkau masih mempertahankan kesombonganmu, engkau masih mempertahankan dosamu, maka itu sebetulnya membangun sebuah benteng. Ketika itu benteng engkau biarkan, engkau tidak akan sanggup mengenal Allah. Sementara di kitab Wahyu 4 dan 5 tadi, Allah adalah pemilik segala kuasa. Kalau engkau berjalan dengan sang pemilik kuasa, segala sesuatu akan berjalan dengan mudah. 1 mina bisa menghasilkan 10 mina dan dipercaya 10 kota. Itu ya dan amin. Karena engkau berjalan dengan sang pemilik kuasa. Tetapi ketika ada sesuatu firman dan engkau berkeras untuk tidak mengerjakannya, engkau sedang berjalan melawan sang penguasa. Nah, itulah makanya disebut benteng-benteng itu membuat kita tidak bisa mengenal Allah. Semakin banyak ketidakakuratan kita, semakin banyak kita menyimpan dosa dan tidak segera kita selesaikan, maka Bapak Ibu, engkau akan mendengar orang-orang itu berkata, hidupku susah, sakit penyakit di dalam keluargaku, utangku banyak, anak-anakku pemberontak, suamiku selingkuh. Itu yang terjadi ketika kita ini mempertahankan benteng. Tuhan berkata ampuni, gak bisa mengampuni. Tuhan berkata memberi, no, ini untuk saya. Tuhan berkata tolong beri belas kasihan, engkau sedang memikirkan diri sendiri. Maka itu sebetulnya sedang berjalan melawan sang penguasa. Itulah keadaan orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami kesusahan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena di dalam dirinya sendiri membangun sebuah benteng. Ketidakakuratan melawan firman, hidup tidak sejalan dengan firman, membuat benteng di dalam jiwa kita. Tubuh manusia tadi yaitu tubuh, jiwa dan roh. Benteng itu ada di pikiran. Ngerti ya? Padahal pikiran kita menentukan hidup kita. Tapi kalau pikiran kita isinya ketakutan, kekhawatiran, penolakan akan firman Tuhan, maka seperti rahim yang mandul. Dengar firman, tapi tidak ngalami firman. Rahimnya mandul, pikirannya penuh dengan hal-hal duniawi. Dan itu dia sedang berjalan bertentangan dengan sang penguasa. Sekali lagi, benteng itu ada dua sisi. Kalau kita lagi ada di perusahaan ini, sisi dari diri kita sendiri sebagai mungkin pekerja-pekerja, orang-orang yang dipercayakan dalam sebuah kedudukan tertentu, engkau membawa benteng ketidakakuratan, maka engkau sebetulnya sedang berjalan melawan sang penguasa. Tidak heran jika keluarganya berantakan. Sebuah perusahaan, jika dia tidak melakukan sesuai dengan arahan firman Tuhan, maka perusahaan itu juga membangun sebuah benteng. Nah, ketika ada sebuah benteng, maka dia mengikuti pola dunia. Hidupnya perusahaan itu mengikuti pola dunia. Blessing yang sudah disediakan oleh Tuhan, kemakmuran, keberhasilan tidak bisa diterima karena ada benteng. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi betapa bahayanya apabila kita masih memiliki benteng-benteng keangkuhan hidup, benteng-benteng
keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, sekarang adalah bagaimana kita ini bisa menghancurkan benteng-benteng tersebut. Adalah setiap kali kita ditegul oleh Roh Kudus, segeralah bertobat dan jangan keraskan hati kita. Setiap pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran atau hal-hal yang melanggar firman Tuhan, segera cabuti, karena itu lalang, bukan benih firman, ya. Dan setiap kali ketidakakuratan kita yang Tuhan ingatkan lewat Roh Kudusnya, kita harus segera memberesinya. Saya bacakan di 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Pak Frankie, ini pesan Tuhan untuk perusahaan ini. Ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam gaya makmur mobil, ya. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Amin, ya. Amin. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab, ini perhatikan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saya tahu hati Pak Frankie sangat mencintai Tuhan. Apapun godaan, apapun hal-hal di luar sana yang mendorong seperti arus untuk tidak taat, saya tahu Pak Frankie hatinya begitu taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan dihormati Tuhan. Dan siapa yang menghina aku, artinya menghina firman, hidup tidak selaras dengan firman Tuhan, akan dipandang rendah. Dan hari ini akan saya tutup dengan sebuah firman juga di Kejadian 26 ayat 12. Ini janji Tuhan untuk gaya makmur mobil. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Ishak ini menabur apa sih? Menabur ketaatan. Karena waktu itu ada sebuah kejadian kelaparan di negerinya, di Israel. Ishak mencoba untuk mau keluar dari Israel menuju ke Mesir, dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, stay di sini. Ishak taat. Jadi ini jangan dipikir bahwa dia menabur sesuatu yang memberi bukan. Ishak menabur ketaatan dan menuai 100 kali lipat. Amin. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi modal buat Bapak Ibu semuanya berjalan di tahun 2026. Sekali lagi, bahwa Tuhan sudah menginvestasikan sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita, di dalam perusahaan Bapak Ibu semuanya ini, yaitu Roh Kudus dan firman. Engkau tinggal jalan selaras dengan Sang Pemilik Kuasa. Tidak usah khawatir dengan kondisi bisnis di tahun-tahun depan, sebab Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke dunianya Tuhan, sebuah dunia yang berbeda, yang lain goncang, engkau tidak goncang. Sebab apa engkau tidak goncang? Engkau tinggal di dalam firman, sesuatu yang tidak tergoncangkan. Dan kenapa Tuhan menginginkan engkau terus tinggal di dalam firman-Nya? Sebab Tuhan membutuhkan orang-orang yang mempercayai firman-Nya dan dimunculkan di marketplace.
Tuhan butuh Bapak Ibu semuanya. Tuhan sudah jenuh dengan orang-orang munafik. Tuhan sudah jenuh dengan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh pola dunia. Kerajaan Allah sedang memunculkan orang-orangnya yang bergerak di marketplace, yaitu Bapak Ibu semuanya yang menghormati firman, hidup selaras dengan hukum-hukumnya. Sang pemilik kuasa ini akan berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia, perbuatanmu baik sekali. Ini aku percayakan banyak kota, banyak negara dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas gaya makmur mobil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa langsung ya untuk seluruh teman-teman yang ada di sini, yang di gaya mobil makmur ya, yang mari kita berdoa. Hari ini Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir tentang apapun juga. Ampuni kami ketika kami masih marah Tuhan dan tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Engkau menaruh Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan benih firman-Mu, dan Tuhan ampunilah kalau pikiran kami ini dipenuhi dengan lalang, pikiran kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang bukan firman. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh dan kami menghancurkan setiap benteng-benteng ketidakakuratan atas diri kami. Dan Tuhan, biar kami jadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, dipenuhi dengan Roh Allah. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami merenungkan firman-Mu, kami akan mengalami janji-janji-Mu. Ketika kami menabur ketaatan, kami akan menuai 100 kali lipat, sebab kami berjalan dengan Sang Pemilik Kuasa. Hari ini kami berdoa untuk seluruh BOD yang ada di Gaya Makmur Mobil, Bapak Frankie Makamina, Ibu Inawati, Ibu Suryani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga BOJ, Bapak Robert Lee, Bapak Cahyadi Lee, Bapak Henry. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar roh Tuhan bekerja. Seperti Daniel, Engkau memberikan roh yang luar biasa atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Penuhi dengan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, kepandaian, kecerdasan yang luar biasa dalam memutuskan segala sesuatu. Engkau ikut campur, dan biarlah semua keputusan yang dibuat itu berasal dari hati-Mu dan akan memenangkan banyak hal, perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk seluruh karyawan PT Gaya Makmur Mobil, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang hari ini masih membawa benteng-benteng, hancurkan Tuhan. Kami yang masih membawa trauma, luka batin Tuhan, cabut Tuhan. Dan kami mau benar-benar menjadi manusia baru. Kami berjalan dalam ketaatan, tidak melanggar, tidak melawan Sang Penguasa, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami serahkan perusahaan Gaya Makmur Mobil, Anca Mega Makmur, Anugerah Mega Makmur, Gaya Makmur Traktor, Gaya Makmur Putra, dan semua grup Gaya Makmur. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati dengan limpahnya Tuhan, lindungi dari yang jahat. Kami tolak setiap pekerjaan orang-orang jahat, kami tolak segala kerugian, kami tolak Tuhan semua kerugian Tuhan. Engkau lindungi dari bencana alam, Engkau lindungi dari orang-orang jahat, Engkau lindungi Tuhan semuanya, sebab aset-aset ini adalah milik-Mu, dan anak-anak-Mu hanya dipercaya untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir di tempat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya,
Kelam tiap puisi setan, dengarkan saja